This is Salwa Muharram. This is Wulan. And this is Muhammad Norani Zan. Halo teman-teman semua, di video ini saya dan teman-teman saya bakalan bahas tentang akuntansi internasional dan IFRS. Kira-kira kenapa sih perusahaan di berbagai negara perlu standar akuntansi yang sama? Nah, di video ini kita akan bahas mulai dari awal munculnya akuntansi internasional sampai contoh kasusnya di dunia nyata. Awal munculnya akuntansi internasional. Akuntansi internasional muncul karena semakin berkembangnya kegiatan perdagangan dan investasi antar negara. Perusahaan tidak lagi beroperasi hanya di dalam satu negara, tapi juga melakukan transaksi bisnis secara global. Kondisi ini menyebabkan munculnya kebutuhan akan sistem pelaporan keuangan yang dapat dipahami oleh berbagai negara. Pada awalnya, setiap negara memiliki standar akuntansi yang berbeda-beda. Perbedaan ini membuat laporan keuangan itu sulit dibandingkan oleh investor atau pihak lain yang berada di negara berbeda. Untuk mengatasi masalah tersebut, pada tahun 1973 dibentuk International Accounting Standard Committee atau IASC yang bertugas menyusun standar akuntansi internasional. Pada tahun 2001, IASC kemudian direstrukturisasi dan digantikan oleh International Accounting Standard Board atau IASB. Nah, lembaga ini tuh mulai mengembangkan standar yang dikenal sebagai International Financial Reporting Standard atau IFRS yang digunakan oleh banyak negara di dunia hingga saat ini, termasuk Indonesia yang melakukan konvergensi IFRS dalam standar akuntansi keuangan. Definisi dan pengantar IFRS. International Financial Reporting Standard atau IFRS merupakan seperangkat standar akuntansi internasional yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan perusahaan. Standar ini dikembangkan oleh International Accounting Standard Board atau IASB. Tujuan utama dari IFRS ini adalah menciptakan keseragaman dalam pelaporan keuangan, sehingga laporan keuangan perusahaan dari berbagai negara dapat dibandingkan dengan lebih mudah. Dan dengan adanya standar yang sama, investor dan pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih transparan dan dapat dipercaya. Penerapan IFRS juga membantu meningkatkan kualitas laporan keuangan serta mendukung integrasi pasar keuangan global. Yang ketiga, lembaga akuntansi internasional. Dalam akuntansi internasional terdapat beberapa lembaga yang berperan dalam pengembangan dan penyusunan standar akuntansi global. Lembaga utama yang menyusun standar IFRS adalah International Accounting Standard Board atau biasa yang disingkat dengan IASB. IASB bertugas membuat dan mengembangkan standar pelaporan keuangan internasional yang digunakan oleh berbagai negara. Sebelum IASB dibentuk, terdapat organisasi bernama International Accounting Standard Committee yang berdiri pada tahun 1973. Organisasi ini kemudian digantikan oleh IASB pada tahun 2001. Selain itu, terdapat International Federation of Accountants yang merupakan organisasi global bagi profesi akuntan dan berperan dalam pengembangan standar etika serta pendidikan profesi akuntansi. Ada juga International Organization of Securities Commissions yang merupakan organisasi regulator pasar modal dari berbagai negara yang mendukung penggunaan standar akuntansi internasional. Di Indonesia, penyusunan standar akuntansi dilakukan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau biasa dikenal dengan IAI melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan yang menetapkan pernyataan standar akuntansi keuangan yang sebagian besar telah mengadopsi IFRS. Yang keempat, Core Standard. Core Standard merupakan standar inti dalam akuntansi internasional yang menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan. Standar ini dikembangkan oleh International Accounting Standard Board agar laporan keuangan perusahaan di berbagai negara memiliki kualitas yang tinggi, transparan, dan dapat dibandingkan secara internasional. Dalam praktiknya, Core Standard terdiri dari berbagai standar yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi dalam laporan keuangan. Beberapa contoh standar penting dalam IFRS antara lain IFRS 1 mengatur penerapan IFRS pertama kali oleh suatu perusahaan, IFRS 9 mengatur instrumen keuangan, IFRS 15 mengatur pengakuan pendapatan dari kontak dengan pelanggan, IFRS 16 mengatur perlakuan akuntansi untuk transaksi sewa. Selain IFRS, terdapat standar yang lebih lama, yaitu International Accounting Standards, yang masih berlaku sampai sekarang selama belum digantikan oleh IFRS yang baru.
Dengan adanya core standar tersebut, perusahaan di berbagai negara dapat menyusun laporan keuangan dengan pedoman yang sama sehingga memudahkan investor dan pengguna laporan keuangan dalam melakukan analisis dan pengambilan keputusan ekonomi. Transaksi valuta asing. Dalam akuntansi internasional, perusahaan sering melakukan transaksi menggunakan mata uang asing atau valuta asing. Transaksi ini biasanya terjadi karena adanya kegiatan perdagangan internasional seperti impor, ekspor, investasi luar negeri, atau pinjaman dari pihak asing. Contoh transaksi valuta asing antara lain pembelian barang dari luar negeri, penjualan produk ke negara lain, pembayaran utang kepada perusahaan asing maupun penerimaan piutang dalam mata uang asing. Menurut standar internasional, Financial Reporting Standard IFRS, transaksi dalam mata uang asing harus dicatat menggunakan kurs yang berlaku pada saat transaksi terjadi. Kemudian pada akhir periode pelaporan, nilai transaksi tersebut dapat disesuaikan kembali dengan kurs yang berlaku pada tanggal laporan keuangan. Perubahan nilai tukar mata uang dapat menimbulkan selisih kurs yang dapat berupa keuntungan maupun kerugian. Selisih kurs tersebut biasanya diakui dalam laporan laba rugi perusahaan. Contoh kasus nyata Lufthansa Group dan gejolak mata uang. Sebagai maskapai internasional, Lufthansa memiliki operasional yang sangat kompleks terkait valuta asing. Mereka menerima tiket dalam berbagai mata uang seperti euro, USD, yen, dan lain-lain. Lalu beban utama yang mereka tanggung adalah pembelian bahan bakar pesawat, aftur, dan pembelian pesawat baru dari Boeing atau Airbus. Hampir selalu menggunakan US dollar. Apa yang terjadi? Pada periode di mana nilai tukar euro melemah terhadap USD, Lufthansa menghadapi situasi sebagai berikut. Apa itu? Meskipun jumlah liter aftur yang dibeli sama mereka biaya operasional, mereka dalam laporan keuangan yang menggunakan mata uang euro tiba-tiba membengkak drastis. Lalu hutang jangka panjang mereka untuk membeli pesawat dicatat dalam USD harus dievaluasi pada setiap akhir tahun sebagaimana ini sesuai dengan poin 5 tadi. Jika USD menguat, maka hutang di neraca mereka terlihat jauh lebih besar dalam satuan euro sehingga menemukan laba bersih perusahaan karena adanya kerugian selisih kurs. Lalu solusi yang mereka ambil yaitu mereka menggunakan teknik hedging atau lindungi nilai atau instrumen derivatif untuk menguji kurs agar fluktuasi keuangan mereka tidak berubah setiap tahunnya. Oke, jadi itu tadi penjelasan singkat